Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 dari LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 modul 4 dengan materi iman kepada qada dan qadar fase D kelas 9 dengan model pembelajaran TPAJK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah juga baik-baik saja. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh ya, anak-anak, yang tidak masuk pada hari ini siapa anak-anak? Gebi. Siapa? Amel dan Gebi. Amel dan Gebi. Gebi. Apa keterangannya anak-anak? Izin semuanya. Izin ya? Iya. Oke. Ada suratnya anak-anak? Ada ya di sini ya. Oke. Sudah. Anak-anak, tadi pagi ada yang piket? Ada. Saya cek dulu ini. Ya. Ini, Pak. Oke, alhamdulillah rapi. Anak-anak tetap ya, meskipun tidak diingatkan Pak Dayat, sampai harus mengerti bahwasanya agama kita, terutama Islam, mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, yaitu ar-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman anak-anak. Oke. Oh ya, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai anak-anak, biar kita semangat, biar dapat menangkap pelajaran dengan mudah, kita harus melatih syaraf otak kita dan tubuh kita. Salah satunya dengan melakukan ice breaking. Ice breaking ini tentunya kamu sudah kenal, yaitu mengenai kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, ini ada manfaatnya anak-anak. Ketika kalian merespon mana kepala, pundak, lutut, kaki, tandanya sampai fokus. Kalau nggak fokus kan salah nanti kalau menyebutkan mana lutut, mana kaki, mana kepala. Oke, ayo kita berdiri, kita awali ice breaking. Oke, sudah ya? Pada mulai ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak, materi pada pagi hari ini yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar anak-anak. Pernah diajari anak-anak pada kelas 7, pada kelas waktu dulu di MI atau di SD? Pernah. Atau kelas 7 belum pernah? Belum pernah ya? Pernah. Oke, anak-anak, pelajaran pertama hari ini adalah mengenai iman kepada qada dan qadar. Ada yang tahu iman kepada qada dan qadar anak-anak? Ya. Tidak yang tahu ya. Oke. Hari ini kita akan menjelaskan atau mempelajari mengenai iman kepada qada dan qadar anak-anak. Sudah. Oke, anak, sebelum saya mulai pelajaran ini, anak-anak, adakah yang tahu iman kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang keberapa, anak-anak? Han, laki-laki. Rukun iman yang ke-6, Pak. Rukun iman yang ke-6. ke-6. Betul sekali. Betul anak ya? Betul ya. Oke. Betul ya.
Kemudian anak-anak, saya akan mengawali pelajaran ini dengan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Anak-anak, meskipun kodok dan kodar itu tidak bisa kita lihat dengan panca indera, takdir nggak bisa dilihat kan? Tapi kita harus percaya bahwasanya Tuhan kita itu sudah menakdirkan kita dengan sebaik-baik takdir, sebaik-baik rencana kita. Ya, pasti yang terbaik adalah rencana Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian anak-anak, ada yang ingin bertanya anak-anak mengenai iman kepada qada dan qadar tadi? Oke. Apa, Mas? Apa sih Pak pengertian iman kepada qada dan qadar? Pengertian iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya kita harus percaya akan takdirnya, akan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya. Intinya mempercayai dengan sepenuh hati tentang qada dan qadar anak-anak. Kemudian anak-anak, paham Mas? Paham? Paham. Oke, anak-anak kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok anak-anak. 3 kelompok. Ya, saya ingin mengetahui tentang bagaimana pemahaman sampean mengenai iman kepada qada dan qadar. Bisa mencari referensi di YouTube, bisa mencari referensi di buku, pojok baca dan sebagainya. Ya, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok sana bisa gabung sini nanti ya. Oke ya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian lihatnya di PPT yang Pak Dayat tampilkan ini. Yang pertama, mengenai mendeskripsikan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mengidentifikasi dalilnya. Ini semua kita akan pelajari anak-anak ini di sini. Ya. Oke. Materi pada pagi hari ini, lihat anak ya di proyektor yang sudah saya siapkan ini. Yang pertama mengenai pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada secara bahasa artinya keputusan atau ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan, mewujudkan atau menjadikan. Ya, jadi sikap gitu ya anak. Anak sampai simak materi yang Pak Dayat tampilkan ini. Kemudian dalil mengenai iman kepada qada dan qadar terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 2. Anak-anak, ada yang bisa membaca anak-anak? Siapa? Oh ya, silakan baca. Dibaca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syirkun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu lagi baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Surat Al-Furqan ayat 2. Terima kasih. Oke, anak, terima kasih sekali lagi Mas Fajar sudah bacakan surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Oke, ini adalah dalil tentang beriman kepada qada dan qadar. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya berarti Gusti Allah yang memerintah. Oke, bukan Pak Dayat, tapi Gusti Allah. Oke, anak-anak, setelah kalian menyimak PPT yang Pak Dayat tampilkan, kelas ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok anak-anak, 4 kelompok ya. Anak-anak yang menyukai atau yang biasanya terbiasa, Pak, saya membaca, mencari informasi lewat HP, Pak, buku, Pak, dan sebagainya, bisa berkumpul di kelompoknya ini satu, ini kelompok yang apa ya, yang
biasanya mencari informasi melalui YouTube, HP dan sebagainya, ini buku. Ini yang melihat ya YouTube atau melihat PPT seperti yang saya tampilkan ini di kelompok sini. Yang kelompok lain boleh bergabung juga. Silakan kembali mencari kelompoknya masing-masing. Oke. Sudah ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang diskusi ya, diskusi. Ya, kamu diskusikan ya, nak ya. Kamu rangkum apa yang kamu dapatkan dari melihat materi iman kepada Tuhan. Kelompok 1, kelompok 2 ini juga kamu diskusikan dari buku ini. Kamu rangkum tentang pengertian iman dan sebagainya ya, sampai menyimpulkan apa tadi hikmah dari percaya kepada iman kepada kodok dan sebagainya. Bisa di buku, di kertas yang kosong yang sudah saya siapkan nanti ya. Kamu rangkum ya. Kelompok 3 juga anak-anak kamu rangkum. Diskusi, kalau nggak bisa diskusi sama ya. Teman-teman. Satu bangku saling berdiskusi ya, ya. Satu bangku saling berdiskusi ya. Apa ya? Ya, merubahnya melalui doa dan ikhtiar juga sedekah juga bisa. Itu lebih jelasnya nanti saya jelaskan. Ini dulu jangan dulu ya. Sudah. Oke, anak-anak, silakan berdiskusi mengenai tugasnya yang kamu buat, resumnya. Resumnya. Ini sudah kerjasama juga. Kelompok 1 ini, kelompok 2 mana? Hasilnya, resumnya. Ini Pak, ini Pak. Oke. Sudah selesai. Ini siapkan, setelah ini kamu akan presentasi. Ini Pak. Kelompok 2, kelompok 3. Mana kelompok 3? Sudah, hasil resumnya mana, Mbak? Ini Pak. Nanti dipresentasikan, Pak ya. Ini Pak. Kelompok 4 mana? Ya, kalau ada kekurangan bisa saya melengkapi. Ya, bertukar pendapat dengan teman-teman. Mana, Mas? Hasil resumnya mana? Ini hasil kerja kelompok ini ya. Mana? Oke, nanti dipresentasikan maju ya, ya. Satu kelompok 1 orang. Oke. Oke, kelompok 1 silakan membaca. Takdir mu'alaf. Mu'alaf secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaf yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasil akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdir mubrom. Mubrom secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Kelompok berikutnya. Pentingnya iman kepada Allah dan Rasul. Seorang muslim yang meyakini adanya Allah dan qadar Allah, maka kita akan meyakini bahwa apapun yang terjadi sudah ditentukan ukuran takarannya oleh Allah. Dan hal itu merupakan hal terbaik untuk makhluk. Dan keyakinan ini akan tumbuh sikap optimis yang kemudian menjadi energi untuk berusaha mewujudkan harapan yang Sudah. baik. Kelompok 3 dengan. Silakan. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar merupakan dua kata yang memiliki makna hampir sama. Kedua istilah ini juga disebut dengan takdir atau keputusan Allah. Qada secara bahasa artinya adalah keputusan ketetapan perintah kehendak pemberitahuan penciptaan mewujudkan atau menjadikan. Sudah. Sudah. Anak dari tugas kalian yang sudah kalian presentasikan ke depan tadi, saya kira sudah bagus. Kelompok 2 juga resumnya juga bagus. Kelompok 3 resumnya juga sudah bagus. Kelompok 4 juga bagus. Materi pada pagi hari ini, adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya, Pak. Iya, Han, silakan. Apakah takdir bisa diubah? Ya, takdir yang bisa diusahakan adalah takdir mu'alawah. Ini awalnya tidak tahu mengenai apa sih kodok dan qadar, itu sekarang menjadi tahu. Terima kasih Mbak Kaila. Kemudian mana tugasnya dikumpulkan kepada ayat? Oke. Pelajaran ini kita akhiri. Jangan lupa besok pelajaran kurban dan akikoh. Ya, ketua kelas akan memimpin doa.
Semua siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir